Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Desa itu dikelilingi sawah yang luas, bukit hijau di kejauhan, dan sungai kecil yang airnya selalu jernih. Orang-orang hidup dari hasil panen padi, sebagian menekuni kerajinan batik. Suasana tenang selalu terasa seolah waktu berjalan lebih lambat dibanding kota. Semua warga mengenal satu sama lain, menyapa dengan ramah, dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dari lainnya. Di tengah desa, nama Sari sering disebut dengan penuh hormat. Ia gadis yang lembut, selalu menyapa siapapun dengan senyum. Sejak kecil ia belajar membatik dari ibunya. Tangannya terampil, garis dan titik yang ia torehkan pada kain selalu rapi. Beberapa kali pedagang dari kota datang membeli hasil batiknya, tapi Sari tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap sederhana, tetap mau membantu tetangga menjemur padi atau menjaga anak kecil ketika orang tuanya sibuk di sawah. Agung adalah pasangan yang cocok untuknya. Pemuda itu rajin, teguh, dan disukai warga. Ia sering membantu memperbaiki rumah yang bocor, membersihkan saluran air, atau ikut bergotong royong tanpa diminta. Orang-orang tua bilang, Agung tidak pernah menolak jika ada yang meminta pertolongan. Itulah sebabnya warga senang ketika mendengar kabar bahwa ia akan menikahi Sari. Hari itu desa sedang mengadakan acara bersih desa. Balai desa dipenuhi orang. Musik gamelan mengalun, aroma makanan tradisional menyebar, anak-anak berlarian. Sari duduk di bawah pohon randu besar, mengenakan kebaya sederhana warna biru muda. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersinar karena bahagia. Di sampingnya, Agung berbincang dengan beberapa tetangga. Sesekali pandangannya tertuju pada Sari, penuh rasa bangga. "Gung, nanti selesai acara kita mampir ke rumah Bu Ratmi ya," kata Sari pelan, menunduk sedikit. Agung menoleh. "Mau apa ke sana?" Katanya beliau mau kasih kain untuk keperluan pesta. Aku agak sungkan, takut memberatkan. Agung tersenyum kecil. "Kita terima saja." Itu tandanya beliau ikut senang. Jangan dipikir berat. Sari hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa tenang karena Agung selalu tahu cara membuatnya yakin. Pernikahan mereka tidak akan mewah, hanya tenda sederhana di halaman rumah. Tapi, doa warga sudah cukup membuatnya istimewa. Ketika keramaian masih berlangsung, suara kendaraan besar terdengar mendekat. Beberapa orang menoleh. Dari arah jalan berdebu muncul mobil hitam yang jarang terlihat di desa itu. Mobil berhenti tepat di depan balai desa. Dari dalam keluar seorang lelaki muda dengan pakaian rapi, wajah bersih, dan sikap percaya diri berlebihan. Ia tersenyum pada warga, tapi tatapannya dingin. "Itu Reza, anaknya Pak Hartono," bisik seorang lelaki tua pada temannya. "Pak Hartono yang kaya itu?" "Iya, yang mau bikin resort di tanah sebelah bukit." Bisik-bisik cepat menyebar. Warga sudah mendengar kabar tentang rencana pembangunan resort. Banyak yang tidak setuju karena lahan yang dipilih adalah tempat yang dianggap sakral. Di sana ada pohon-pohon besar dan makam leluhur. Warga takut tempat itu rusak. Namun, kedatangan Reza dengan senyum sopannya membuat sebagian terpaksa pura-pura ramah. Reza masuk ke balai desa. Beberapa perangkat desa segera menyambutnya. Sari, yang duduk di pinggir ruangan, ikut berdiri memberi salam. Saat pandangan Reza bertemu dengannya, senyumnya berubah. Ada sorot lain di matanya, sorot yang membuat Sari sedikit menunduk, merasa tidak nyaman. Agung memperhatikan dari jauh. Ia tidak suka cara Reza menatap Sari, tapi ia menahan diri. Ia tahu hari itu seharusnya tidak diwarnai pertengkaran. Namun, perasaan tidak enak itu menempel di dadanya, seperti beban yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah acara selesai, warga keluar menuju halaman balai desa. Reza berdiri di dekat mobilnya, berbincang dengan beberapa perangkat desa. Suaranya terdengar jelas. "Proyek resort ini akan membawa banyak keuntungan. Desa ini bisa terkenal, lapangan kerja terbuka," katanya lantang. Beberapa orang mengangguk ragu. Ada juga yang hanya diam, tidak berani menentang. Sari berdiri di dekat Agung, menatap tanah. "Gung, aku tidak enak dengar rencana itu. Bukankah tanah yang mau dipakai dekat makam leluhur?" katanya pelan. Agung menoleh, suaranya tenang. "Aku juga tidak setuju.
Tapi jangan khawatir dulu. Kita lihat saja bagaimana nanti. Jangan terlalu dipikir sekarang. Sari mengangguk meski keresahan tidak hilang. Dari sudut matanya, ia melihat Reza masih melirik ke arahnya, senyum tipis yang tidak ramah. Malam harinya, di rumah, Sari duduk menata kain batik yang baru selesai. Tangannya bergetar kecil, bukan karena lelah, tapi karena bayangan tatapan Reza tadi siang. Ia bercerita pada ibunya, tapi tidak menjelaskan semuanya. Ia hanya bilang merasa tidak nyaman. Ibunya menyuruhnya banyak berdoa, karena doa adalah satu-satunya pegangan yang bisa membuat hati tenang. Di rumahnya sendiri, Agung berbaring gelisah. Ia teringat jelas bagaimana mata Reza menatap Sari. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada hatinya bahwa mungkin ia terlalu sensitif. Tapi instingnya menolak. Ada sesuatu yang salah dengan pemuda itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, warga kembali membicarakan kedatangan Reza. Ada yang kagum melihat mobil mewahnya, ada yang khawatir dengan rencana proyeknya. Perbincangan itu mengalir di warung kopi, di sawah dan di tepi sungai. Sari yang lewat selalu menjadi bahan bisik-bisik, karena mereka melihat sendiri bagaimana Reza memandangnya. "Gung, kamu dengar sendiri kan? Orang-orang ngomong aneh," kata Sari saat mereka berjalan pulang dari sawah. "Iya, aku dengar. Tapi abaikan saja. Mereka cuma suka bikin gosip." "Aku takut, Gung." Agung berhenti melangkah. Ia menatap Sari serius. "Aku di sini buat kamu. Apapun yang terjadi, aku jaga kamu." Sari menatapnya lama, berusaha percaya. Namun keresahan tetap ada, semakin menempel di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Reza semakin sering muncul di desa. Kadang ia datang sendiri, kadang ditemani dua orang temannya yang berpenampilan kurang sopan. Mereka sering nongkrong di warung sambil tertawa keras, membuat warga resah. Reza selalu mencari cara untuk mendekati Sari, entah dengan pura-pura bertanya soal batik atau sekadar menyapa dengan senyum berlebihan. Sari menolak halus setiap kali, tapi rasa takutnya tumbuh. Ia tidak berani cerita detail pada Agung, hanya menunjukkan keresahan lewat sikap diam. Agung yang peka mencoba menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri tidak tenang. Suasana desa yang biasanya damai berubah. Warga mulai jarang berkumpul di malam hari, lebih memilih menutup pintu rumah cepat-cepat. Mereka tidak terang-terangan menolak Reza karena takut pada kekuasaan ayahnya, tapi di balik pintu mereka berbisik-bisik, menyebut nama Reza dengan nada tidak suka. Di balai desa, perangkat desa sering mengadakan rapat mendadak. Mereka membicarakan proyek resort, tapi nada suara mereka terdengar tertekan. Beberapa menolak, tapi sebagian memilih diam karena uang dari Pak Hartono sudah mulai mengalir. Sari mendengar semua itu dari ibunya. Setiap malam ia duduk di beranda, menatap jalan desa yang sepi. Hatinya tidak tenang, terutama setiap kali mengingat tatapan Reza. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai meski tidak tahu kapan akan muncul. Agung sering menemaninya di beranda. Mereka duduk berdampingan, berbicara pelan. "Sari, jangan terlalu dipikir. Kita fokus saja pada persiapan pernikahan. Aku janji semua lancar." "Gong, aku takut. Entah kenapa aku merasa tidak aman." Agung menggenggam tangannya erat. "Selama aku ada, tidak ada yang bisa ganggu kamu." Namun dalam hati kecilnya, Agung sadar kata-kata itu tidak sepenuhnya membuatnya yakin. Bayangan tatapan Reza masih jelas di kepalanya. Malam makin larut, angin dari sawah berhembus dingin, membawa rasa tidak enak di dada Sari dan Agung. Mereka masih duduk di beranda, diam menatap jalan gelap yang sepi. Anjing desa beberapa kali menggonggong panjang, seolah menandai sesuatu yang tak terlihat. Sari menggenggam erat tangan Agung lalu berkata pelan, "Gung, aku benar-benar merasa tidak aman." Agung menoleh menatap matanya dalam. "Aku di sini, Sari. Selama aku hidup, aku jaga kamu." Setelah itu mereka masuk ke rumah masing-masing. Malam semakin sunyi, hanya suara serangga yang terdengar. Sari berbaring di kamarnya, mencoba memejamkan mata. Namun keresahan terus menghantui. Ia memikirkan tatapan Reza di balai desa siang tadi. Tatapan itu berbeda dari orang lain, seperti menelanjangi, membuatnya merasa kotor hanya dengan diingat. Ia menarik selimut sampai ke dada.
berharap tidur bisa meredakan rasa takut. Beberapa hari kemudian, desa kembali ramai dengan acara kesenian. Warga berkumpul di lapangan, menonton pertunjukan wayang dan gamelan. Suasana meriah, anak-anak tertawa, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Agung duduk di dekat panggung bersama teman-temannya, sementara Sari membantu ibunya membagikan makanan di pojok lapangan. Menjelang tengah malam, acara mulai sepi. Orang-orang pulang membawa anak-anak, mereka yang mengantuk. Sari yang lelah pamit pulang lebih dulu. Agung masih harus membantu panitia membereskan perlengkapan, jadi mereka berpisah di lapangan. "Hati-hati di jalan, Sar. Aku nyusul sebentar lagi," kata Agung sambil menepuk bahunya. Sari tersenyum lemah. "Iya, Gung, jangan lama-lama." Sari berjalan melewati jalan setapak di pinggir sawah. Lampu jalan hanya sedikit, cahaya rembulan lebih banyak menerangi jalannya. Angin malam membuat bulu kuduknya meremang. Ia mempercepat langkah, berusaha sampai rumah secepat mungkin. Namun dari kejauhan terdengar suara gaduh, tawa keras yang asing. Sari berhenti sejenak, jantungnya berdebar. Dari balik bayangan pohon muncul 3 lelaki. Reza berjalan di depan, jalannya goyah karena mabuk. Di belakangnya ada Dodi, tubuhnya besar dan kasar, dan Gilang yang tampak ragu. Wajahnya pucat diterpa cahaya rembulan. Siapa itu? Ternyata bidadari desa kita pulang sendirian, teriak Reza dengan suara berat, bercampur alkohol. Sari tertegun, tubuhnya kaku. "Permisi, aku mau lewat," katanya cepat, mencoba menenangkan diri. Namun Reza justru melangkah mendekat, senyum miring di wajahnya. "Sendirian malam-malam begini? Bahaya loh, mending sama kita." Sari mundur, langkahnya gemetar. "Aku mau pulang, tolong jangan ganggu." Dodi tertawa keras, menepuk bahu Reza. "Udah Res, ini kesempatan, dari dulu kamu naksir kan?" Gilang berdiri di belakang, wajahnya tegang. "Res, udahlah, jangan macem-macem, kita pulang aja." Reza menoleh tajam. "Diam kau, Gilang, kalau takut minggir." Tanpa banyak bicara lagi, Reza menarik lengan Sari dengan kasar. Gadis itu berteriak, mencoba melepaskan diri. "Lepaskan aku." Suaranya menggema di tengah sawah, tapi hanya angin yang menjawab. Dodi segera membantu menahan tubuh Sari yang meronta. Gilang hanya berdiri, wajahnya pucat, matanya gemetar menyaksikan semuanya. Sari meronta sekuat tenaga, kukunya mencakar lengan Reza, suaranya parau memanggil. "Tolong, ada orang tolong aku." Namun jalan itu sepi. Semua warga masih sibuk di lapangan. Suara gamelan menutupi jeritan Sari. Reza yang mabuk mendorongnya ke tanah. Tubuhnya menindih. Napasnya bau alkohol menusuk. "Diam Sar, jangan teriak. Malam ini kamu milikku," katanya dengan suara serak. Sari menjerit menangis, tubuhnya berusaha menolak. Tapi kekuatan Reza terlalu besar. Dodi ikut menekan bahunya, sementara Gilang berbalik badan, menutup wajahnya dengan tangan. Ia tidak sanggup melihat tapi tidak berani menolong. "Rez, hentikan, jangan keterlaluan," teriaknya panik. Reza tidak peduli. Ia melampiaskan nafsunya dengan kasar. Dodi pun ikut melakukannya setelah Reza. Tangis Sari pecah, tubuhnya terasa remuk, harga dirinya terkoyak habis. Malam itu menjadi neraka di jalan sepi yang hanya disinari rembulan pucat. Setelah puas, mereka meninggalkan Sari yang tergeletak lemah. Reza berdiri dengan nafas terengah, bajunya kusut. "Ingat, jangan ada yang ngomong macam-macam. Kalau bocor kita habisi," katanya dingin sambil menatap Dodi dan Gilang. Dodi mengangguk dengan tawa pendek, sementara Gilang hanya terdiam. Wajahnya pucat pasi. Sari terbaring di tanah, tubuhnya bergetar. Air mata mengalir membasahi pipi. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit di tubuh membuatnya roboh lagi. Jeritannya tadi tak ada yang mendengar, dan kini ia hanya bisa merasakan dingin tanah serta perih yang merayap ke seluruh tubuh. Beberapa saat kemudian Agung berjalan melewati jalan itu. Ia baru saja selesai membantu panitia, berniat cepat menyusul Sari. Saat sampai di tikungan, matanya menangkap sosok tergeletak di tanah. "Sar, astaga, Sari!" teriaknya kaget. Ia segera berlari, mendapati tubuh kekasihnya penuh luka. Pakaiannya kusut, wajahnya basah air mata. Agung mendekapnya, tangannya gemetar.
Sari, siapa yang lakukan ini? Kenapa kamu begini? Suaranya Parau hampir pecah. Sari hanya menangis, mulutnya bergetar, tapi kata-kata tak keluar. Agung merasakan amarah bercampur putus asa. Ia melihat jelas luka-luka di tubuh Sari, tanda-tanda yang tak bisa disangkal. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia mengguncang tubuh Sari pelan. Kamu kuat, Sar. Aku di sini. Aku nggak akan tinggal diam. Namun Sari hanya menatap kosong, matanya kehilangan cahaya. Ia merasa dirinya sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa. Agung memeluknya erat, menangis tanpa suara. Hatinya hancur menyadari gadis yang ia cintai dirusak begitu keji, sementara ia tidak ada di sana untuk melindungi. Malam itu, di jalan setapak yang sunyi, hanya ada 2 jiwa yang hancur. Sari tenggelam dalam luka yang tak terkatakan. Agung terjebak dalam rasa bersalah yang menusuk. Mereka duduk di tanah dingin tanpa tahu harus berkata apa. Angin malam bertiup makin kencang, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan samar. Agung masih mendekap tubuh Sari yang lemah. Hatinya penuh amarah dan putus asa. Ia tahu tidak bisa membiarkan Sari berlama-lama di jalan setapak itu. Dengan tenaga gemetar, ia mengangkat tubuh kekasihnya, lalu membawanya pulang sambil berlari, terseok. Nafasnya berat, matanya panas oleh air mata, tapi ia tidak peduli. Sesampainya di rumah, orang tua Sari terkejut melihat putrinya dalam keadaan compang-camping. Ibunya menjerit, memeluk tubuh Sari yang pingsan, sementara ayahnya hanya terdiam, wajahnya pucat menahan amarah. Agung segera berkata dengan suara parau, "Pak, Bu, kita harus bawa Sari ke dokter. Cepat sebelum terlambat." Ayah Sari mengangguk, meski suaranya serak. Iya, ayo sekarang." Malam itu juga mereka membawa Sari ke klinik kecil di kota kecamatan. Dokter yang berjaga terkejut melihat luka-lukanya. Ia sempat ragu, tapi akhirnya mengobati seadanya sambil menuliskan laporan medis. Wajahnya terlihat tegang, seolah sadar kasus itu melibatkan orang berpengaruh. Agung berdiri di samping ranjang, tangan mengepal. "Dok, tolong jujur, jangan tutupi apapun. Kami akan lapor polisi," katanya dengan nada keras. Dokter menunduk. "Saya akan tulis sesuai yang saya lihat, tapi kalian harus hati-hati. Keluarga itu berkuasa." Agung tidak peduli. Besok paginya ia pergi ke kantor polisi bersama ayah, Sari. Mereka melaporkan kejadian semalam, menyebut nama Reza, Dodi, dan Gilang. Polisi menerima laporan dengan wajah datar. Seorang perwira menulis sambil menguap, lalu menatap mereka singkat. "Kami akan tindak lanjuti," katanya singkat. Agung menatap tajam. "Tolong jangan dianggap main-main. Hidup calon istri saya hancur, kami butuh keadilan." Polisi hanya mengangguk malas. "Iya, kami tahu. Pulang dulu biar kami proses." Hari-hari berikutnya, Agung menunggu kabar, namun tidak ada panggilan. Tidak ada penyelidikan. Justru yang datang adalah kabar mengejutkan. Dokter yang semalam sempat menulis laporan, tiba-tiba mengganti isi surat keterangannya. Laporan medis baru menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya luka ringan karena terjatuh. Agung marah besar. Ia mendatangi klinik itu. "Kenapa laporan berubah? Kenapa kamu bohong?" bentaknya. Dokter gemetar, wajahnya penuh keringat. Saya tidak bisa melawan. Ada orang suruhan Pak Hartono datang. Mereka ancam keluarga saya." Agung mengepalkan tinju, tapi ia tahu dokter itu hanya korban. Dengan putus asa, ia pergi dari sana. Hatinya semakin berat. Di desa, kabar mulai beredar dengan versi berbeda. Entah dari mana gosip menyebar bahwa Sari adalah gadis murahan yang sengaja menggoda para pemuda. Fitnah itu menyebar cepat, dari warung kopi hingga sawah. Warga mulai berbisik-bisik setiap kali Sari lewat, tatapan sinis menghujani dirinya. Suatu sore, Sari yang masih lemah memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan pelan menuju sumur untuk mengambil air. Beberapa ibu-ibu yang duduk di beranda rumah langsung terdiam, lalu berbisik keras-keras. "Itu dia perempuan itu. Katanya memang suka main dengan laki-laki." "Iya, pantas saja kejadian begitu. Salah sendiri." Sari mendengar jelas, matanya
Di dalam rumah, ia menangis di pelukan ibunya. "Bu, kenapa mereka bilang aku begitu? Aku tidak salah, Bu, aku tidak salah." Ibunya mengusap kepalanya sambil ikut menangis. "Sabar, Nak, Tuhan tahu yang sebenarnya." Agung yang mendengar fitnah, itu marah bukan main. Ia mendatangi balai desa, menuntut agar kepala desa membantu melawan fitnah dan menekan polisi supaya serius. Namun ia hanya disambut dengan tatapan kosong. "Gung, kamu harus realistis," kata kepala desa pelan. "Pak Hartono itu orang kuat, polisi pun segan padanya. Kalau kamu terus ribut, kamu bisa bahaya sendiri." Agung menggebrak meja. "Lalu, apa gunanya kalian di sini? Warga dipermalukan, calon istriku hancur dan kalian diam saja?" Kepala desa menghela napas panjang, lalu menunduk tanpa menjawab. Agung pulang dengan dada panas. Di jalan ia bertemu beberapa pemuda desa. Mereka menatapnya dengan senyum mengejek. Salah satu berkata dengan nada merendahkan, "Agung, kamu terlalu polos. Pacarmu itu memang dari dulu begitu, sekarang baru ketahuan." Agung mendekat, matanya merah. "Jaga mulutmu, kalau sekali lagi hina Sari aku yang urus." Pemuda itu terdiam, tapi tawa kecil masih terdengar ketika mereka berpisah. Malam harinya, Agung duduk di beranda rumahnya sendiri. Ia memandangi jalan desa yang sunyi. Pikirannya kacau, ia merasa semua pintu tertutup. Polisi tidak peduli, dokter berkhianat, warga menuduh, bahkan perangkat desa memilih diam. Ia menatap langit, berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau semua begini, keadilan itu sebenarnya ada di mana?" Di rumah Sari, suasana lebih muram. Gadis itu lebih banyak berdiam di kamar, jarang bicara. Matanya kosong, tubuhnya lemah. Ibunya terus berusaha menghibur, tapi luka batin terlalu dalam. Ayahnya hanya bisa duduk di sudut rumah, merokok tanpa suara. Wajahnya keras menahan rasa, malu dan marah. Agung sering datang duduk di samping ranjang Sari. Ia menggenggam tangan kekasihnya, mencoba memberi semangat. "Sari, jangan dengarkan omongan orang, aku percaya sama kamu. Aku tahu kamu tidak salah." Sari menoleh pelan, matanya basah. "Tapi semua orang sudah percaya fitnah itu. Hidupku hancur, Gung. Aku tidak sanggup." Agung memegang tangannya lebih erat. "Kamu masih punya aku. Aku nggak akan biarkan kamu sendiri." Namun kata-kata itu tidak mampu menghapus tatapan kosong di mata Sari. Hari-hari berlalu, keadaan tidak membaik. Justru semakin banyak gosip. Orang-orang sengaja membuat cerita baru, seolah apa yang menimpa Sari adalah akibat dari sikapnya sendiri. Agung mencoba menahan emosi, tapi semakin sulit. Ia merasa seperti melawan seluruh dunia sendirian. Suatu sore, ia kembali ke kantor polisi. Dengan nada tegas, ia menuntut agar laporan mereka diproses. Perwira yang sama menatapnya malas lalu tersenyum dingin. "Agung, aku kasih tahu ya, kasusmu tidak akan jalan. Terima saja. Lebih baik kamu nikahi perempuan itu diam-diam daripada bikin ribut." Agung mengepalkan tinjunya, hampir menghantam meja. Tapi ia menahan diri. Ia sadar melawan polisi hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah berat, ia keluar dari kantor itu. Dadanya sesak. Ketika malam tiba, Agung duduk sendirian di tepi sawah. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia menunduk, wajahnya penuh keringat meski udara dingin. Dalam hati ia bergulat antara amarah dan rasa tidak berdaya. Ia ingin melawan, tapi setiap jalan buntu. Ia ingin menolong Sari, tapi setiap langkah berujung hinaan. Di rumah, Sari kembali menangis sendirian. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Apa gunanya aku hidup kalau semua orang sudah percaya aku kotor?" Ibunya masuk, mendekapnya erat. Namun pelukan itu hanya membuat tangisnya semakin pecah. Malam terasa panjang, penuh sesak, seolah udara pun enggan memberi napas lega. Agung yang datang kemudian hanya bisa menatap dari pintu. Ia melihat Sari menangis dalam pelukan ibunya, lalu menunduk dalam-dalam merasa gagal. Hatinya berat, langkahnya goyah. Malam itu udara di rumah terasa pekat, seolah semua kebahagiaan yang dulu pernah ada kini benar-benar menguap. Sari berhenti, menangis lalu melepaskan diri dari pelukan ibunya.
Matanya bengkak, wajahnya kosong. Ia duduk diam di kursi dekat jendela, menatap keluar ke arah jalan yang gelap. Agung mencoba mendekat, suaranya bergetar. "Sari, kamu jangan tinggalkan aku. Aku masih di sini. Aku percaya kamu." Sari menoleh pelan, matanya merah. "Kamu percaya, Gung. Tapi orang lain, tidak ada yang percaya. Semua sudah selesai." Ibunya kembali menangis. "Nak, jangan bicara begitu. Kita bisa lewati ini bersama." Sari menunduk, menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Mereka sudah membuat aku mati sebelum waktunya." Malam itu terasa panjang. Sari berbaring di kamarnya, tapi matanya tidak bisa terpejam. Ia menatap kain batik yang tergantung di dinding, kain yang seharusnya ia kenakan saat menikah dengan Agung. Pola batiknya indah, penuh kesabaran. Namun kini kain itu hanya mengingatkan bahwa mimpi yang ia rajut sudah dirusak. Air matanya mengalir lagi, tubuhnya bergetar menahan sesak. Dalam keheningan itu, pikirannya mengambil keputusan. Ia tidak lagi melihat jalan lain. Semua pintu tertutup, semua harapan terkubur. Ia teringat cerita lama tentang waringin gantung, pohon beringin besar di tepi jurang, yang dipercaya warga sebagai tempat orang mencari keadilan gaib. Ia tahu itu bukan jalan baik, tapi di hatinya, hanya itu yang tersisa. Sari bangkit perlahan, mengenakan kain batik pengantinnya. Ia membelai kain itu sekali, lalu memeluknya erat. Suaranya lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau dunia tidak mau dengar, biar langit yang tahu." Ia berjalan pelan melewati ruang tamu. Ibunya tertidur di kursi, lelah menangis. Ayahnya sudah terlelap di sudut rumah. Rokok masih tersisa di asbak. Agung yang sempat tertidur di kursi tamu juga tidak terbangun. Langkah kaki Sari begitu pelan, nyaris tanpa suara. Di luar, malam dingin menggigit. Jalan desa sunyi, hanya suara serangga yang terdengar. Sari berjalan sendirian menuju arah bukit. Bayangan pohon-pohon besar mengiringinya, seolah tahu kemana ia akan pergi. Tangannya menggenggam seutas tali yang tadi ia sembunyikan. Di tengah perjalanan ia berhenti sebentar menatap langit gelap. Bulan separuh memancarkan cahaya pucat, menyinari wajahnya yang penuh air mata. "Maafkan aku, Gung. Maafkan aku, Bu, Pak. Aku tidak kuat lagi." Perlahan ia melangkah lagi menuju waringin gantung. Pohon itu berdiri menjulang di tepi jurang, akar-akarnya besar mencengkeram tanah. Banyak orang percaya pohon itu angker, karena disitulah beberapa orang pernah mengakhiri hidupnya. Warga jarang berani mendekat, apalagi malam-malam. Sari berdiri di bawah pohon itu. Angin dari jurang berhembus kencang, membuat kain batiknya berkibar. Ia menatap batang pohon, lalu mengikat tali di salah satu cabang rendah yang kuat. Tangannya bergetar tapi matanya tegas. Ia berbisik pada kegelapan malam. "Aku bersumpah aku tidak akan pergi dengan tenang. Aku akan menuntut balas pada semua yang menghancurkan aku. Mereka tidak akan damai selama aku tidak damai." Kata-kata itu hilang ditelan angin. Dengan tenang, ia melilitkan tali di lehernya. Wajahnya menengadah sekali lagi ke langit. Lalu kakinya menjejak tanah, tubuhnya terangkat tergantung di udara. Saat itu fajar baru saja menyingsing. Sinar tipis menerobos dedaunan, memantulkan cahaya pada kain batik yang ia kenakan. Tubuhnya bergoyang pelan, seperti boneka tanpa jiwa. Kabar kematian Sari menyebar cepat. Seorang petani yang hendak ke sawah, menemukannya tergantung di pohon beringin. Ia menjerit memanggil warga. Dalam waktu singkat orang-orang berdatangan. Ada yang menutup mulut, ada yang berteriak histeris, ada pula yang hanya mematung menatap ngeri. "Ya Tuhan, kenapa bisa begini?" teriak seorang ibu. "Dia tidak kuat menanggung malu," katanya, sahut yang lain. Namun bisik-bisik sinis juga terdengar. Sudah jelas dia malu karena ulahnya sendiri. "Perempuan seperti itu memang akhirnya begini." Kata-kata itu menyayat hati, tapi tidak ada yang berani membela. Mereka hanya melihat tubuh Sari diturunkan dengan kain batik yang masih menempel, wajahnya pucat, bibirnya membiru.
Agung datang terlambat berlari dengan napas tersengal. Ia langsung menerobos kerumunan, menjerit ketika melihat tubuh Sari tak bernyawa. "Sar, kenapa kamu tega tinggalkan aku?" Ia memeluk tubuh dingin itu, menangis tanpa suara. Warga hanya menatap, sebagian iba, sebagian tetap dengan pandangan curiga. Pak Hartono dan keluarganya tidak muncul. Justru kabar yang beredar semakin kejam, seolah kematian Sari adalah bukti bahwa ia bersalah. Malam setelah pemakaman, desa sunyi. Di rumahnya, Agung duduk sendirian di sudut kamar. Tangannya menggenggam kain batik Sari yang masih tersisa, matanya merah. Ibunya masuk pelan, mencoba bicara. "Gung, ikhlaskan, jangan terlalu larut." Agung menoleh dengan wajah kosong. "Bagaimana aku bisa ikhlas kalau semua ini bukan salah dia? Semua orang menghina, semua menuduh. Sari mati bukan karena salahnya, Bu. Dia mati karena dunia ini." Kejam. Ibunya terdiam, air mata mengalir. Agung kembali menunduk, hatinya penuh amarah dan penyesalan. Di sudut lain desa, beberapa warga berkumpul sambil membicarakan kematian Sari. Suara mereka lirih, takut terdengar. "Aku dengar tadi pagi ada yang bilang dia sempat bersumpah sebelum gantung diri." "Sumpah apa?" "Katanya dia tidak akan pergi dengan tenang. Dia akan kembali menuntut balas." Suasana mendadak hening, wajah-wajah mereka pucat diterpa cahaya lampu minyak. Malam itu angin dari arah jurang kembali bertiup kencang, membuat pintu-pintu rumah berderit. Warga desa menutup jendela rapat-rapat, seolah takut ada sesuatu yang ikut masuk bersama hembusan angin. Suasana mencekam itu masih terbawa hingga beberapa hari kemudian, ketika kabar mengejutkan datang dari lokasi proyek resort. Seorang buruh bangunan yang datang paling pagi menjerit keras. Rekan-rekannya segera berlari menghampiri. Di tengah fondasi yang belum jadi, tubuh Dodi tergantung dalam posisi mengenaskan. Besi-besi beton menusuk tubuhnya dari berbagai sisi, membuatnya terlihat seperti boneka rusak. Mulutnya tersumbat tanah, bercampur lembaran uang yang basah. Darah menetes ke tanah bercampur dengan pasir dan semen. "Ya Tuhan, siapa yang tega begini?" teriak salah seorang buruh, wajahnya pucat. Ini bukan kecelakaan. Ini hukuman, sahut yang lain dengan suara bergetar. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, warga desa sudah berkerumun di pinggir proyek. Mereka menutup hidung, beberapa berbisik sambil menatap ngeri. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat karena pemandangan itu begitu kejam. "Dodi kan orangnya kuat. Mana mungkin jatuh sendiri begini," kata seorang bapak pelan. "Ini kutukan dari waringin gantung," balas yang lain, suaranya lirih tapi tegas. Pak Hartono datang dengan wajah merah padam. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menurunkan tubuh Dodi. Reza ikut berdiri di dekat ayahnya, tapi wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Ia berusaha bersikap tenang, namun tangannya bergetar. "Jangan bikin gosip macam-macam, ini kecelakaan kerja. Jangan ada yang berani bilang lain," bentak Pak Hartono dengan suara keras. Namun warga hanya diam, tatapan mereka penuh curiga. Tidak ada yang berani membantah langsung, tapi bisik-bisik soal kutukan semakin keras di antara mereka. Reza menoleh pada Gilang yang berdiri tidak jauh. "Lihat, ini akibat kita ceroboh. Jangan tunjukkan rasa takut, nanti orang tambah curiga." Gilang menelan ludah. "Tapi Rez, kau lihat sendiri itu bukan kecelakaan. Itu seolah ada yang menghukum." Reza menatapnya tajam. "Diam, jangan bicara bodoh. Jaga mulutmu kalau masih mau selamat." Namun malamnya Gilang tidak bisa tidur. Wajah Dodi yang penuh darah terus muncul di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara tangisan samar. Kadang terdengar seperti suara perempuan memanggil namanya. "Gilang." Suara itu lirih menyayat telinganya. Ia membuka mata lebar-lebar tapi kamar kosong. Lampu sudah dimatikan, hanya bayangan benda di dalam kamar yang terlihat. Namun suara itu terus datang, seperti berbisik di telinganya. Ia menutup telinga dengan bantal, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya Gilang terlihat murung.
Reza menepuk bahunya dengan kasar. Sudah, jangan kelihatan lemah. Dodi memang sial, tapi itu bukan urusan kita lagi. Fokus saja ke depan. Gilang menoleh dengan mata merah. Rez, kau nggak merasa ada yang aneh? Aku dengar suara Sari semalam. Dia bilang, kenapa kau diam? Reza menahan amarahnya. Itu cuma bayanganmu. Kau terlalu penakut. Tapi aku dengar jelas, Rez. Aku merasa dia ada di kamarku. Cukup. Kalau kau terus bicara begitu, nanti orang lain dengar. Mereka akan curiga kita. Tutup mulutmu. Namun kata-kata Reza tidak bisa menghapus rasa takut Gilang. Malam berikutnya, suara itu kembali datang. Ia mendengar langkah kaki di dalam kamarnya. Meski pintu terkunci, bayangan seorang perempuan berdiri di sudut kamar. Rambut panjang menutupi wajah, kain batik lusuh melilit tubuhnya. Gilang tercekat, tubuhnya kaku. Kenapa kau hanya diam waktu itu? Suara lirih itu membuat bulu kuduknya berdiri. Gilang berteriak, menyalakan lampu, tapi bayangan itu sudah hilang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, matanya liar menatap sekeliling. Hari-hari selanjutnya kondisi Gilang semakin memburuk. Ia jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa Gilang jadi begitu? Mungkin dia merasa bersalah. Dia kan dekat dengan Dodi dan Reza. Di rumahnya, Gilang sering berbicara sendiri. Ibunya bingung melihat anaknya semakin aneh. Gilang, kamu sakit? Kenapa bicara sendiri terus? Tanya ibunya cemas. Gilang menoleh dengan wajah pucat. Pusari datang ke kamar. Dia bilang aku pengecut. Dia bilang aku harus jawab kenapa aku diam. Ibunya menutup mulut, takut dengan apa yang ia dengar. Sudah, jangan bicara sembarangan, istighfar nak. Tapi Gilang hanya menggeleng keras. Aku dengar sendiri Bu, dia ada di sana. Sementara itu Agung mendengar kabar kematian Dodi dari warga. Ia terdiam lama, duduk di beranda rumah. Ada rasa aneh di dadanya, campuran antara takut, bingung, dan perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak di luar kendali. Ibunya duduk di sampingnya, mencoba bicara. Gung, kau dengar kabar itu? Agung mengangguk pelan. Iya Bu, tapi aku tidak tahu harus merasa apa. Semua terlalu cepat. Dalam hatinya ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Namun ia tidak berani mengucapkannya. Ia hanya menatap gelap, pikirannya penuh pertanyaan. Sementara Reza semakin gelisah. Meski ia mencoba bersikap tenang di depan orang lain, di dalam dirinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malamnya tidak lagi nyenyak. Suara angin yang lewat di sela jendela terdengar seperti bisikan. Suara anjing menggonggong terdengar seperti peringatan. Ia mulai takut berjalan sendirian, meski selalu menyangkal di depan teman-temannya. Di sisi lain, Gilang makin tidak waras. Suara tangisan di kamarnya makin jelas. Bayangan Sari makin sering muncul. Ia merasa setiap sudut rumah dipenuhi mata yang mengawasinya. Ibunya menangis melihat keadaan anaknya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Bu, aku tidak kuat. Dia terus datang. Dia tanya kenapa aku diam, kata Gilang dengan suara parau. Jangan bicara begitu nak, itu cuma mimpi buruk. Tidak Bu, dia nyata, dia ada di sini. Malam itu Gilang duduk di lantai kamarnya memeluk kepalanya. Suara itu kembali datang. Lebih dekat, lebih tajam. Kenapa kau hanya diam? Tubuh Gilang gemetar. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Ia menjerit, menutup telinga. Tapi suara itu tidak hilang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah. Ia merasa dinding kamarnya semakin menyempit. Udara semakin tipis. Ia merasakan dirinya terjebak tanpa jalan keluar. Di luar rumah, angin kembali bertiup kencang. Gonggongan anjing terdengar bersaut-sautan, seolah ada sesuatu yang lewat di jalan sepi. Di dalam kamarnya, Gilang duduk meringkuk di pojok ranjang. Matanya merah, tubuhnya kurus karena berhari-hari tidak tidur dan tidak makan. Ia menatap kosong ke arah pintu lalu menutup telinga dengan kedua tangan. Kenapa kau hanya diam?
Suara lirih itu kembali terdengar, menusuk telinganya. Gilang menjerit, matanya melotot. "Sudah, jangan bicara lagi. Aku nggak kuat." Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ibunya yang mendengar teriakan itu berlari masuk, wajahnya panik. "Nak, kenapa lagi? Tidurlah, tolong hentikan teriakanmu, kau bikin ibu takut." Gilang menoleh cepat, matanya liar. "Bu, dia datang lagi. Dia di sini. Dia tanya kenapa aku diam malam itu. Aku nggak bisa jawab." Ibunya memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi buruk. Sari sudah pergi, jangan siksa dirimu." Namun Gilang mendorong pelukan itu, suaranya parau. "Tidak, Bu, dia belum pergi. Dia ada di sini. Dia menatapku setiap malam." Malam demi malam kondisi Gilang semakin buruk. Ia jarang keluar kamar, makanan yang disiapkan ibunya dibiarkan dingin. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat. Tetangga mulai berbisik, menyebut-nyebut nama Sari di sela percakapan. Kasihan ibunya, anaknya jadi begitu sejak kematian Sari. Bukan cuman kasihan, aku yakin arwah Sari benar-benar datang menagih. Reza beberapa kali mendatangi Gilang, mencoba menguatkan. Namun setiap kali ia masuk, Gilang hanya memandanginya dengan tatapan penuh ketakutan. "Res, aku dengar suaranya setiap malam. Aku lihat wajahnya. Dia nangis, dia tanya kenapa aku diam." Aku nggak bisa jawab, Res. Reza berusaha menahan amarah. "Kau harus kuat. Jangan kalah sama halusinasi. Kalau terus begini, orang-orang akan curiga kita." Gilang menggeleng keras, keringatnya jatuh ke lantai. "Ini bukan halusinasi. Kau nggak lihat apa yang aku lihat." Reza terdiam, hatinya sebenarnya ikut bergetar. Namun ia menutupi rasa takutnya dengan wajah dingin. "Kau butuh tidur. Jangan bikin masalah." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Gilang yang kembali memeluk kepalanya. Di sisi lain Agung mendengar kabar tentang kondisi Gilang dari warga. Ia hanya bisa duduk lama di beranda, pikirannya berputar. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi perasaan aneh terus menekannya. Malam itu ia berkata pada dirinya sendiri dengan suara lirih, "Sari, apa yang sebenarnya kau mau? Kenapa semua jadi begini?" Malam berikutnya Gilang tidak tahan lagi. Ia duduk di depan cermin menatap bayangannya sendiri. Matanya cekung, wajahnya pucat, seperti mayat hidup. Di belakang bayangan dirinya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, kain batik lusuh, melekat, wajahnya penuh tangis. "Kenapa kau hanya diam?" Suara itu bergema membuat bulu kuduknya berdiri. Gilang menjerit, lalu berlari ke pojok kamar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Aku salah, Sari, aku salah, aku pengecut." Namun suara itu tidak berhenti, terus mengulang kata-kata yang sama. Keesokan paginya, rumah Gilang sunyi. Ibunya mengetuk pintu kamar tapi tidak ada jawaban. Ia memanggil beberapa kali, lalu mendorong pintu dengan paksa. Saat pintu terbuka, teriakan histeris pecah. Gilang tergantung di langit-langit kamar, seutas tali menjerat lehernya. Wajahnya pucat, lidahnya terjulur, kakinya menggantung lemas, ayunan kecil masih terlihat. Tetangga berdatangan setelah mendengar teriakan ibunya. Mereka menutup mulut, beberapa beristighfar, sebagian langsung berbisik, "Ya ampun, dia mati dengan cara yang sama seperti Sari." Benar kan? Arwah Sari datang menagih. Ini bukan kebetulan. Jenazah Gilang segera diturunkan, tapi tatapan warga sudah penuh rasa takut. Mereka yakin kutukan Waringin Gantung bukan sekadar cerita. 2 orang yang terlibat kini mati mengenaskan, dan semua orang tahu siapa yang tersisa. Reza datang dengan wajah pucat. Ia berdiri di depan rumah Gilang, napasnya tidak teratur. Melihat tubuh sahabatnya terbujur kaku membuatnya kehilangan kata-kata. Ia berbisik pelan, nyaris tidak terdengar, "Kenapa semua ini terjadi?" Pak Hartono yang mendengar berita itu langsung panik. Ia memanggil beberapa dukun terkenal, meminta mereka melindungi Reza. Para penjaga berseragam hitam ditempatkan di sekitar Villa Project Resort yang hampir selesai. Malam itu Reza dikurung di sana, dijaga ketat.
Namun ketakutannya tidak bisa hilang. Di dalam kamar besar villa, ia duduk di kursi sambil memeluk kepala. Bayangan wajah Sari terus muncul di pikirannya. Ia menutup mata, tapi suara lirih itu seolah menyelinap ke telinga. "Reza?" Ia terlonjak membuka mata lebar-lebar. Kamar kosong, hanya suara jangkrik dari luar jendela. Ia berteriak memanggil penjaga. "Hei, jangan tinggalkan aku sendirian." Dua orang penjaga masuk, menunduk. "Tenang tuan, kami di sini. Tidak ada apa-apa." Reza menatap mereka dengan mata merah. "Kau nggak tahu, dia ada di sini. Dia bisa masuk kemana saja." Penjaga saling pandang tapi tidak berani berkata banyak. Sementara itu Agung masih terjebak dalam duka. Ia duduk sendirian di rumah menatap kain batik peninggalan Sari. Dalam hatinya ia merasa ada yang berubah sejak kematian itu. Ia mendengar bisik-bisik tentang waringin gantung, tentang sumpah orang yang mati di sana. Semakin lama kata-kata itu membuatnya gelisah. Ia mulai mencari tahu, bertanya pada orang-orang tua di desa. Seorang kakek yang sudah renta akhirnya bicara. "Kau tahu Gung, gantung diri di waringin gantung bukan sekadar mati. Itu namanya gantung waris. Arwahnya tidak pergi, dia terikat dendam. Selama dendam belum lunas, dia akan terus ada." Agung terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Jadi, Sari sekarang?" Kakek itu menatapnya dengan mata keruh. Dia tidak akan berhenti sampai semua yang membuatnya hancur ikut hancur. Agung pulang dengan langkah berat. Kata-kata itu menempel di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia masuk ke kamarnya, duduk lama menatap lantai. Air matanya jatuh, suara lirih keluar dari mulutnya. "Sari, apa benar kau berubah jadi begitu? Kalau iya, apa aku masih bisa menemanimu?" Malam semakin larut. Di desa, orang-orang menutup pintu lebih cepat, takut ada yang lewat di jalan. Angin dari arah jurang berhembus lagi, membawa hawa dingin yang menusuk. Gonggongan anjing terdengar panjang, membuat bulu kuduk warga berdiri. Di villa besar yang baru setengah jadi, Reza tidak bisa tidur meski dijaga banyak orang. Ia duduk di ranjang dengan tubuh gemetar, menatap jendela yang gelap. Napasnya terengah, mata tak berani terpejam. Setiap tiupan angin membuatnya tersentak, setiap bayangan membuat hatinya makin tak tenang. Rasa takut itu terus menghimpit, seolah malam hanya menunggu untuk menerkamnya. Langit mendadak menghitam, awan menumpuk, angin bertiup kencang. Hujan turun deras menghantam atap villa yang masih setengah jadi. Listrik padam seketika, membuat ruangan tenggelam dalam kegelapan. Para penjaga menyalakan senter, sementara dukun-dukun yang disewa Pak Hartono duduk bersila di berbagai sudut, melantunkan mantra dengan suara bergetar. "Jangan panik, semua terkendali," kata salah satu dukun dengan suara serak. Namun wajahnya sendiri pucat, matanya tak lepas dari pintu yang berderit pelan. Di luar, suara petir menyambar keras, disusul kilatan cahaya yang menerangi sebentar. Dalam kilatan itu, salah satu penjaga melihat bayangan perempuan berdiri di ujung halaman. Rambutnya panjang, kain batik lusuh menempel pada tubuhnya yang basah. Ia berteriak panik. "Tuan, ada dia di luar." Belum sempat yang lain menoleh, sosok itu sudah lenyap. Namun detik berikutnya jeritan terdengar dari sisi villa. Seorang penjaga terlempar ke dinding, tubuhnya patah tak berbentuk. Senter-senter berjatuhan, suara mantera dukun makin kacau. Pak Hartono yang berada di ruang tengah bangkit dengan wajah panik. "Lindungi anakku, lakukan apa saja, jangan biarkan dia masuk." Dukun-dukun itu mencoba menahan dengan bacaan, tapi satu persatu, tubuh mereka terhempas, darah muncrat membasahi lantai. Jeritan memenuhi villa, bercampur suara hujan deras dan petir. Reza menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Ia mundur ke sudut ruangan, matanya liar. "Tidak, jangan dekat aku, jangan." Pak Hartono menoleh, lalu mendekati anaknya. "Tenang, Nak. Ayah ada di sini, kita bisa selamat." Tiba-tiba, lembaran kertas beterbangan dari meja. Sertifikat-sertifikat tanah yang selama ini ia banggakan melayang di udara, lalu menggulung sendiri. Dalam sekejap, gulungan kertas itu melesat ke arah
Pak Hartono menempel di wajahnya. Lelaki tua itu menjerit, kedua tangannya mencoba melepaskan, namun gulungan sertifikat semakin kuat, menyumbat mulut dan hidungnya. Napasnya terhenti, wajahnya membiru. Ia terjatuh, tubuhnya kaku dengan sertifikat masih menutupi wajahnya. Reza menjerit histeris melihat ayahnya mati dengan cara mengerikan. Tubuhnya makin mundur ke sudut, lututnya lemas. Tidak, jangan aku, tolong. Petir menyambar lagi, cahaya masuk ke ruangan. Saat itu, Reza melihat sosok yang ditakutinya berdiri di depan pintu. Kebaya pengantin yang robek melekat pada tubuhnya. Rambut panjang basah menutupi sebagian wajah, dan bekas jerat di leher terlihat jelas. Matanya kosong tapi menyala, tatapan penuh kebencian. Sari, suara Reza gemetar. Tubuhnya hampir roboh. Arwah itu melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Para penjaga yang tersisa mencoba menghadang, tapi tubuh mereka segera terlempar ke udara, jatuh dengan leher patah atau dada berlubang. Tidak ada yang bisa menahan langkahnya. Reza menjerit, bersujud di lantai. Jangan bunuh aku mohhon. Aku salah, ampuni aku. Namun sosok itu terus mendekat, tangannya yang pucat terangkat, kuku-kuku hitam memanjang. Suara raungannya bercampur dengan dentuman petir, membuat seluruh villa bergetar. Tepat saat itu, pintu belakang terbuka keras. Agung menerobos masuk, tubuhnya basah kuyup. Ia melihat pemandangan penuh darah lalu menatap sosok yang begitu ia kenal. Sari, teriaknya dengan suara parau. Arwah itu berhenti sejenak, menoleh. Tatapannya tajam, namun di balik api kebencian ada bayangan wajah yang dulu ia cintai. Agung melangkah maju meski kakinya gemetar. Cukup Sari, jangan teruskan. Reza berlari merangkak mendekati Agung. Ia menangis, wajahnya penuh keringat dan air mata. Tolong aku, Gung, hentikan dia. Aku nggak mau mati. Agung menatapnya dengan jijik. Kau pantas menerima semua ini. Jangan minta perlindungan dariku. Reza terdiam, tubuhnya bergetar. Ia berbalik menatap arwah Sari yang kini semakin mendekat. Tangisan makin keras keluar dari mulutnya. Ampun, Sar. Aku salah. Jangan bunuh aku. Agung melangkah lagi, suaranya pecah oleh emosi. Sari, dengar aku. Dendamu sudah cukup. Jangan hancurkan dirimu lebih jauh. Sosok itu mengeluarkan suara raungan panjang, rambutnya terayun, kain batiknya berkibar. Tangannya terangkat tinggi, siap menerkam. Agung berdiri di antara Reza dan arwah itu, matanya penuh air mata. Kalau kau masih ingat aku, hentikan. Aku mohon, Sari. Hening sesaat memenuhi ruangan. Hanya suara hujan deras dan detak jantung yang terasa berdentum di telinga mereka. Mata arwah Sari bergetar, sorotnya redup sejenak. Namun dalam sekejap, api kebencian kembali menyala. Ia mengeluarkan suara mengerikan, melangkah maju lagi. Reza jatuh terduduk, menutupi wajahnya. Aku nggak mau mati. Tolong aku. Agung menggenggam tangannya sendiri kuat-kuat, berusaha menahan rasa takut. Matanya tak lepas dari sosok di depannya, hatinya berkecamuk antara cinta dan ngeri. Petir menyambar lagi, menerangi ruangan. Saat itu, bayangan tubuh arwah Sari memanjang di dinding, bergerak seolah hidup sendiri. Lantai bergetar, kaca-kaca jendela pecah, hawa dingin menusuk, membuat napas mereka seperti berhenti. Agung menahan tangis, lalu berbisik pelan. Kalau memang ini jalanmu, aku tidak akan mundur. Aku akan tetap di sini bersamamu. Suara itu nyaris tak terdengar di tengah badai. Matanya menatap Agung yang berdiri dengan tubuh gemetar, basah kuyup, namun tetap tegak di hadapannya. Reza di sudut ruangan hanya menangis histeris, tubuhnya meringkuk di lantai. Agung menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Sebuah cincin kawin sederhana yang seharusnya mereka kenakan saat hari bahagia. Tangannya bergetar saat menunjukkannya. Sari, ini milikmu. Kita pernah bermimpi bersama. Aku tahu dendammu besar, tapi kalau kau terus begini, kau tidak akan pernah tenang.
Arwah Sari menatap cincin itu. Sorot matanya meredup sesaat, wajahnya seolah bergetar di antara kebencian dan kenangan. Namun sekejap kemudian, raungan panjang keluar dari mulutnya. Rambutnya terayun liar, kain batiknya berkibar, dan bekas jerat di leher semakin jelas. Ia melangkah maju, kuku-kukunya yang tajam siap mencabik. Reza berteriak ketakutan. "Tolong aku, Gung, lindungi aku." Agung tidak menoleh, matanya hanya tertuju pada sosok yang dulu ia cintai. "Kalau kau masih ingat aku, lihat aku sekali lagi. Aku ada di sini, bukan dia. Aku yang selalu ada untukmu." Sari berhenti lagi, matanya menatap cincin di tangan Agung. Tubuhnya bergetar, suara raungannya melemah. Namun perlahan, api kebencian kembali menyala. Ia mengangkat tangannya tinggi, udara di ruangan bergetar, kaca-kaca pecah, angin menghantam, ke segala arah. Agung menutup mata sebentar, lalu berlari maju. Ia memeluk tubuh arwah itu erat-erat, meski dingin menusuk tulangnya. Air matanya mengalir deras. "Kalau kau tidak bisa kembali padaku, biarkan aku yang datang padamu." Tangannya meraih pecahan kaca yang tergeletak di lantai. Dengan cepat, ia menghunjamkannya ke dadanya sendiri, menembus tubuhnya hingga ujung kaca itu juga menembus dada arwah yang ia peluk. Jeritan mengerikan pecah, bukan hanya dari mulut Sari, tapi juga dari ruang kosong di sekitarnya. Ledakan gaib terjadi, cahaya gelap bercampur kilatan putih memenuhi ruangan. Tubuh Agung bergetar hebat, darah mengalir dari dadanya, namun pelukannya tidak terlepas. "Agung, gila kau!" Reza berteriak, wajahnya ketakutan. Ia mencoba berdiri, namun lantai villa bergetar keras. Dinding retak, atap runtuh, semua hancur dalam sekejap. Arwah Sari menjerit panjang. Sosoknya retak seperti kaca, lalu pecah menjadi serpihan cahaya gelap. Tubuh Agung ikut roboh, terkulai di lantai yang sudah dipenuhi reruntuhan. Namun di wajahnya, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Reza menjerit, mencoba berlari, namun runtuhan beton dan kayu menimpa tubuhnya. Ia terjepit menjerit lagi, hingga suaranya hilang ditelan debu dan puing. Villa itu runtuh total, menelan semua yang ada di dalamnya. Fajar datang perlahan. Hujan reda, langit berubah pucat. Puing-puing villa berasap, debu masih beterbangan. Warga yang mendengar gemuruh semalam berdatangan, menatap ngeri bangunan megah yang kini rata dengan tanah. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh, hanya berdiri menatap dari kejauhan. Di antara reruntuhan, sinar matahari pagi jatuh pada sesuatu yang kecil. 2 cincin kawin sederhana tergeletak berdampingan, berkilauan di antara debu dan batu. Tidak ada jasad yang terlihat, hanya puing, asap, dan keheningan. Warga saling berpandangan, sebagian berbisik, "Ini akhir dari kutukan itu." Dia menuntut balas dan semuanya lunas. Namun tidak ada yang berani mengatakan lebih jauh. Mereka hanya menunduk, lalu satu persatu meninggalkan tempat itu dengan hati yang berat. Di desa, kabar menyebar. Cepat. Orang-orang membicarakan kematian Pak Hartono, Reza, dan runtuhnya villa. Namun yang paling membekas adalah cerita tentang Agung dan Sari. Mereka percaya cinta itu berakhir bukan dengan pernikahan, tapi dengan kematian yang menyatukan. Hari berganti, tapi rasa takut masih menggantung. Warga jarang melewati arah villa, seolah puing itu masih menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Hanya 2 cincin sederhana yang menjadi saksi, tergeletak diam di antara batu dan debu, seakan menegaskan bahwa cinta bisa bertahan bahkan setelah semuanya hancur. Di dalam hati orang-orang yang mengenal mereka, ada rasa ngeri bercampur haru, ngeri karena dendam bisa membuat segalanya hancur. Namun haru karena cinta bisa membuat seseorang rela mengorbankan nyawanya. Fajar itu menjadi penutup bagi kisah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi.
Saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.